Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita Pelekat Persekutuan Kaum Bapa akan beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya ibadah kita memberikan kekuatan dan sukacita dalam kita menjalani hari-hari hidup ke depan. Pemberita firman pada ibadah saat ini Vikaris David O. Sihite. Kaum Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti 3 bait 1, Mari Menyembah. Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Bapa kami surga, Tuhan kami sembah di nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Tuhan telah memimpin dan menjaga kami dalam kami menjalani hari kehidupan ini. Tuhan, kami Pelekat Persekutuan Kaum Bapa pada saat ini akan beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami pada saat ini. Biarlah ibadah ini boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Dan kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan naikkan kami untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kami berdoa untuk pemberita firman pada saat ini Vikaris David Sihite. Kita memberkati beliau dalam menyampaikan kebenaran firman, sehingga apa yang beliau sampaikan hanya berasal dari Tuhan saja. Kiranya kami boleh mendapatkan kekuatan dan berkat melalui firman Tuhan di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pimpinlah ibadahnya dari awal pertengahan hingga akhirnya yang dalam pengasahan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Vikaris David Sihite, kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 64 bait 1, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan.
Kaum Bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita siapkan bacaan kita dari kitab Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 13. Kitab Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 13. Jika sudah menemukannya, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, dalam ibadah malam hari ini kami persekutuan kaum Bapa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Allah untuk mengerti akan firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Biarlah ia menjadi pelajaran dalam kehidupan kami, agar semakin hari kami akan mengerti kehendak-Mu dan melakukannya dalam keseharian kami. Tuntunlah kami ya Allah, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Kitab Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 13. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas, orang teman, dan Bildad orang Suah, serta Zofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kaum Bapak yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Tema renungan kita dalam ibadah kali ini adalah merdeka atas masalah. Dan saya mendengar bahwa PKB mendesain secara khusus ibadah tematis, belajar dari para tokoh di dalam Alkitab dan tema-tema tertentu. Kiranya kaum Bapak dapat terinspirasi dari pengalaman para tokoh di dalam Alkitab, juga tema-tema yang dibahas, dan mempraktikkannya dalam kehidupan bersama keluarga, dalam pekerjaan, juga dalam keseharian. Nah, kali ini Bapak-Bapak yang kasih Tuhan, kita akan belajar dari Ayub. Menurut saya kisah Ayub cukup memilukan. Kenapa demikian? Karena dalam statusnya sebagai orang yang saleh, orang yang taat kepada Tuhan, Ayub mengalami penderitaan, pergumulan yang berat, masalah yang tampaknya begitu sulit untuk ia tanggung. Mulai dari kehilangan harta benda, mengalami penyakit-penyakit tertentu, dan perlahan-lahan satu persatu kehilangan orang-orang yang ia kasihi. Ini menjadi ujian berat dalam kehidupan Ayub. Dan kita juga dalam bacaan tadi dapat melihat bagaimana ungkapan atau saran dari istri Ayub agar Ayub meninggalkan Tuhan. Ayub melupakan Tuhan karena tampaknya Tuhan tidak berbuat apa-apa. Tuhan tidak memperdulikan Ayub. Apa yang disampaikan oleh istri Ayub ini menurut saya juga menggambarkan konteks pada saat itu. Terlebih ketika masih banyak orang yang menyembah ilah-ilah lain, atau boleh dikatakan menyembah berhala. Bahwa ketika yang mereka sembah itu tampaknya tidak mengabulkan permohonan ataupun keinginan mereka, maka mereka dapat dengan mudah dan cepat meninggalkan apa yang mereka sembah itu dan pergi menyembah yang lain, menyembah ilah lain atau menyembah berhala lain yang sekiranya dapat mengabulkan permohonan mereka. Dan menariknya lagi, kita dapat melihat bagaimana respon Ayub. Ringkasnya, Ayub tetap mau hidup bersama dengan Tuhan.
ia mau menjalani dan menggumuli penderitaan itu dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan. Ringkasnya, Ayub tidak bermental penyembah berhala. Ia tetap percaya kepada Tuhan. Jika kita baca bagian selanjutnya dari kisah Ayub ini, kita dapat melihat bagaimana Ayub mengungkapkan keluh kesahnya. Ayub bertanya kepada Tuhan. Ayub mengungkapkan pergumulannya kepada Tuhan. Kenapa saya menderita? Kenapa pergumulan ini saya alami? Namun dalam masa-masa ia menyampaikan keluhannya itu, ia juga memperlihatkan bahwa ia tetap percaya kepada Tuhan. Ia tidak mau meninggalkan Tuhan. Mungkin dalam keseharian kita, khususnya ketika kita mengalami berbagai pergumulan atau penderitaan ataupun permasalahan, kita juga kadang-kala bertanya kepada Tuhan, mengapa kita mengalami ini? Atau mungkin juga ada yang bertanya, di mana Tuhan? Mengapa Tuhan tampaknya tidak memperdulikan kita dalam masa-masa sulit kehidupan kita? Dan kita juga dapat melihat bahwa pada akhirnya tidak sedikit orang yang akhirnya meragukan kuasa Tuhan, meragukan peran serta Tuhan dalam kehidupannya. Namun kisah Ayub ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa meskipun kita bergumul berat, kita juga diajak untuk senantiasa hidup bersama dengan Tuhan. Dan itulah yang merefleksikan iman kita, bahwa kita percaya dalam hidup bersama dengan Tuhan. Apapun yang akan terjadi, apapun yang sedang kita gumuli saat ini, kita mau menjalaninya bersama dengan Tuhan. Sebab kita percaya Tuhan juga yang memampukan kita untuk melaluinya. Dan kisah Ayub menarik sebagai pelajaran bagi kita, terkhusus dalam hal ini. Karena itu Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang menurut saya menarik untuk kita refleksikan dari bacaan kita hari ini. Yang pertama adalah bahwa status sebagai orang saleh, orang yang taat beribadah, orang yang setia kepada Tuhan, tidak serta-merta membebaskan kita dari berbagai macam pergumulan dan permasalahan. Namun status sebagai orang beriman itulah yang mengingatkan kita untuk menghadapi setiap pergumulan dan permasalahan bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan akal pikiran dan tenaga kita yang kita curahkan sekuat mungkin. Namun kita diajak untuk melibatkan Tuhan. Karena itu merefleksikan iman kita bahwa Tuhan bersama dengan umatnya. Dan Tuhan juga akan memampukan umatnya melalui berbagai pergumulan dan penderitaan. Dan refleksi yang kedua yang menarik menurut saya dari kisah Ayub ini adalah bagaimana paradigma atas masalah, bagaimana cara berpikir atau perspektif dalam menyikapi berbagai masalah yang datang. Karena cara pandang kita sangat menentukan sikap kita terhadap masalah itu. Dan Ayub merefleksikan ini bahwa ia dalam masa-masa pergumulan dan penderitaan itu, ia tidak hanya bertanya kepada Tuhan, ia tidak hanya mengungkapkan keluh kesahnya kepada Tuhan. Namun kita dapat merefleksikan bahwa Ayub juga memperlihatkan, ia merenungkan apa sebenarnya arti hidup bersama dengan Tuhan dalam masa-masa sulit. Kalau bagi kita mungkin bisa merenungkan apa sebenarnya tujuan dari penderitaan yang sedang kita alami ini. Apa sebenarnya rencana Allah dalam kehidupan kita, khususnya dalam menghadapi atau ketika menjumpai berbagai permasalahan dan kesulitan hidup, berbagai pergumulan hidup yang sedang kita alami. Apa rencana Allah? Apa kehendak Tuhan yang mesti kita lakukan sebagai sikap kita untuk merespon masalah yang sedang kita hadapi? Dengan paradigma yang demikian, menurut saya kita bisa merdeka atas masalah. Namun Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, merdeka atas masalah bukan berarti kita bebas dari masalah. Dalam beberapa hari ke depan kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita juga sering mendengar
Kita merdeka atas penjajahan, artinya kita bebas dari penjajahan. Namun mari kita merenungkan dan merefleksikan kembali, apakah benar kita sudah bebas dari segala bentuk penjajahan? Kini mungkin ada begitu banyak model-model penjajahan dalam beragam rupa dan bentuk. Karena itu merdeka atas masalah bukan berarti kita bebas dari masalah. Namun kita punya cara pandang untuk menyikapi berbagai masalah yang datang. Kita tidak mau dijajah oleh masalah. Sehingga ketika masalah atau pergumulan datang, kita tidak patah semangat, kita tidak putus asa. Namun kita punya pegangan yang kuat. Kita percaya bahwa kita mau menghadapinya bersama dengan Tuhan. Kita mau hidup bersama dengan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan juga yang akan memampukan kita melalui setiap pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi. Kiranya kaum bapak dapat menghadapi setiap pergumulan yang mungkin saat ini sedang dihadapi atau mungkin yang nanti akan datang, yang mungkin juga tidak terduga kapan datangnya masalah dan pergumulan itu. Sikapilah dengan bijaksana, mohon hikmat dari Tuhan, jalani, hadapi bersama dengan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan juga yang akan memampukan kita melaluinya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya juga kami Engkau mampukan ya Allah untuk senantiasa mengingat bahwa Engkau senantiasa bersama dengan kami, terlebih dalam masa-masa sulit kehidupan kami, dalam pergumulan berat kehidupan kami. Dalam doa ini kami berdoa bagi persekutuan kami, persekutuan kaum Bapa. Engkau berkati setiap pengurus dalam merencanakan dan menyusun program ataupun melaksanakan program. Biarlah segala jerih lelah mereka semua demi kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati kehidupan mereka dalam keluarga, dalam pekerjaan, juga dalam keseharian mereka. Kami juga berdoa ya Bapak bagi setiap anggota PKB dimanapun mereka berada. Terlebih bagi mereka yang saat ini sedang bergumul dalam masalah kesehatan, bergumul dengan pekerjaan, bergumul dalam kehidupan keluarga ataupun dalam masyarakat. Kiranya Engkau rangkul mereka, Engkau kuatkan mereka, dan kiranya juga Engkau mampukan mereka untuk melalui setiap pergumulan dan permasalahan yang mereka hadapi. Dan biarlah kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah juga sukacita dan syukur juga nyata dalam kehidupan mereka, bersama dengan keluarga, bersama dengan sanak saudara, juga dalam kehidupan pekerjaan mereka. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi jemaat GPB Jemaat Eklesia. Kami berdoa bagi ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, penatua, diaken, unit-unit misioner, dan setiap komisi, dan juga setiap orang yang memperhatikan kehidupan jemaat-Mu ini. Engkau berkati setiap karya dan pelayanan mereka. Biarlah semua hanya demi kemuliaan nama Tuhan, dan juga Engkau berkati kehidupan mereka bersama dengan keluarga dalam pekerjaan, dalam aktivitas sehari-hari mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa bagi setiap warga jemaat dimanapun mereka berada, dari sektor 1 sampai dengan sektor 6. Terlebih setiap warga jemaat yang saat ini bergumul berat dengan masalah kesehatan, masalah pekerjaan, ataupun masalah-masalah lain dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau kuatkan mereka, Engkau mampukan mereka. Kami berdoa juga kiranya mereka juga senantiasa mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Tuhan juga yang akan memampukan setiap umat yang datang kepadanya, mengungkapkan segala keluh kesah kepadanya untuk melalui setiap pergumulan dan permasalahan hidup yang dihadapi. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi setiap persembahan yang telah kami berikan. Biarlah itu menjadi ungkapan syukur kami atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah penggunaannya juga berguna bagi setiap karya dan pelayanan gereja-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang dalam beberapa hari ke depan akan merayakan peringatan hari kemerdekaan. Engkau berkati setiap pemimpin bangsa ini ya Bapa. Biarlah bangsa kami juga dipenuhi dengan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Ya Bapa, doa ini kami sempurnakan di dalam Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Ingatlah untuk senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan keseharian kita. Percayalah Tuhan juga akan memampukan kita
untuk melewati setiap pergumulan ataupun permasalahan yang datang dalam kehidupan kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 bait yang pertama. Selamat di tangan Yesus. Kini angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah curahan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.